Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat Jumat yang berbahagia, bulan Muharram merupakan awal tahun baru Hijriah. Oleh karena itulah setiap orang memasuki tahun baru atau meninggalkan tahun lama, maka dia harus tahu kelemahan dan kelebihannya. Kalau dalam sebuah perusahaan atau sebuah institusi, maka disitulah akan terjadi proses manajemen. Paling tidak kita menggunakan teori manajemen. Ada 4 teori manajemen yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah planning, actuating, organizing, dan controlling. Begitu juga dalam kita memasuki tahun baru, kita sebagai hamba Allah, sebagai insan manusia yang diberi kesempatan untuk berbuat dalam kehidupan ini, maka untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, maka kita harus mengetahui kelemahan, kekuatan, kebaikan yang ada pada diri kita, sehingga kita tahu nanti akan membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal yang cukup ataupun kurang. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, perhatikanlah apa yang telah kita perbuat ini. Untuk apa? Untuk masa depan, untuk yang akan datang, sehingga dengan melihat kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan ini. Setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahannya, dan kelemahan inilah sebagai modal dasar untuk meningkatkan amaliyah, meningkatkan upaya, meningkatkan kerja kita. Demi apa? Lighadin, demi yang akan datang yang lebih baik. Maka teori manajemen ini nanti akan melihat ada untung dan ruginya. Kalau kita melaksanakan kegiatan tanpa mengetahui kelemahan, kekuatan, sehingga kita sulit untuk mengukur keberhasilan itu, maka ketika kita masuk tahun baru, marilah kita introspeksi, mawas diri pada kita, sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan bahwa kalau kita itu masuk tahun baru atau memasuki sesuatu yang akan datang, maka jadilah orang yang beruntung, jangan sampai menjadi orang yang rugi. Kita pun kalau hari ini sama dengan kemarin, termasuk orang yang merugi. Kenapa dia atau kita rugi? Karena kita beda waktu, tapi hasilnya masih sama, sehingga kita belum menjadi orang yang beruntung, maka dikatakan orang yang merugi. Lantas bagaimana agar supaya kita itu menjadi orang yang beruntung? Maka hari ini harus lebih baik hari kemarin. Kalau kita hari ini lebih baik dari kemarin, berarti kita memiliki sebuah kelebihan, dan kelebihan-kelebihan inilah menjadi keberuntungan kita. Maka agar supaya menjadi orang yang beruntung, mari kita memiliki kelebihan dibanding hari kemarin. Kemudian yang ketiga, kalau hari ini lebih jelek hari kemarin, berarti termasuk orang yang sangat-sangat, ya, menjadi orang yang sangat-sangat jelek sekali, tidak beruntung sama sekali, sehingga kita akan menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin dengan etos kerja yang baik, dengan etos ibadah yang baik, dengan akidah yang semakin ditingkatkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung pada akhirnya nanti. Para pemirsa, sahabat Jumat yang berbahagia, bahwa manusia hidup itu ada 3 masa yang harus kita perhatikan. Masa kemarin tidak akan kita kembali ke sana lagi, kita tinggalkan, menjadi masa lalu kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan masa lalu sehingga kita lupa masa sekarang. Maka tinggalkan masa lalu sebagai kenangan kita untuk hidup di masa sekarang. Masa sekarang adalah masa yang sangat singkat sekali. Maka kesempatan yang singkat ini marilah gunakan dengan sebaik-baiknya agar supaya menjadi orang yang beruntung.
Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang atau besok. Kita tidak tahu besok itu mau apa yang kita kerjakan. Besok itu kita mau menjadi apa, kita tidak tahu. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai manusia untuk menjadikan diri besok kita menjadi lebih baik, maka ditentukan sekarang ini. Maka kesempatan sekarang ini yang baik kita gunakan sebaik-baiknya. Agar supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang beruntung di masa depan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Jumatku yang saya banggakan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.